Puji Tuhan, Shalom. Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Kita bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh kuat sampai hari ini, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Saat sebentar kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini kita merasakan anugerah Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah penolong yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang selalu setia bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Bapa kami yang setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan lagi, penolong kami yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Kau Bapa yang tak pernah mengecewakan kami. Tak pernah dia mengecewakan. Dia tak pernah gagal untuk menolong kami. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Sekalipun Tuhan kami tidak setia, tapi Tuhan tetap setia bersama dengan kami. Sekalipun kami pernah menyerah atas hidup kami Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang tak pernah menyerah untuk menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami hadir, kami datang ke rumah ibadah-Mu. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, terima kasih Bapak, kami muliakan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari kita hadir ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami datang ke dalam bait-Mu Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur, hati yang penuh dengan pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama lambaikan tangan kita bagi Tuhan, kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Kasih setianya, katakan lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Sama-sama kita serahkan bagi Tuhan. Bersyukurlah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur bagi Tuhan. Sebab kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Tuhan Yesus tetap baik bagi kita. Haleluya Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari tiada
hidup kita. Sebab Tuhan yang akan menjamin hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan, Kau yang berjalan bersama dengan kami. Percaya Tuhan Yesus akan menjamin kehidupannya, sampaikan tangannya, serahkan haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bagi Tuhan. Kita mau meraih hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sebab kita adalah anak Tuhan, anak yang berharga di hadapan Tuhan. Dia ciptakan kita seturut dengan gambarannya, serupa dengan gambarannya. Tidak ada yang tidak layak datang ke hadapan Tuhan pada hari ini. Tuhan yang layakkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang tak berkenan di hadapan
hadapan Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Katakan hidupmu berharga bagi Tuhan. Tak ada yang tak berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Sama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan. Terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Gunung yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ada kalanya kita kadang merasa tidak berharga. Ada kalanya kita merasa kita tak mampu. Tapi Tuhan Yesus yang baik selalu sudah berfirman bagi kita. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Dia akan mengangkat kita menjadi naik bukan menjadi turun. Dia akan menjadikan kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Mari semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Mari semuanya kita berserah di hadapan Tuhan. Hidup kita itu berharga bagi Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Mari serahkan hatimu bagi Tuhan. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Katakan pujian ini dalam segenap hati kita bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu
akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Sekalipun kita terjatuh, Tuhan tak pernah akan biarkan kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menopang kita. Jangan pernah takut. Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Akan dipadamkannya berjaya yang terang untuk kemuliaan-Nya.
kasih Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami sudah melihat bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang rela nyawanya bagi kami untuk menebus kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami berharga di mata Tuhan, karena kami adalah anak-Mu Tuhan, karena kami adalah milik-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat sebentar kita akan memberikan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bagi Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita kesembuhan, memberikan kita pengharapan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia, Kau kasih setia-Nya dalam hidup kami. Ketika kami lemah, Tuhan selalu setia. Ketika kami kuat, Tuhan yang lebih lagi memberikan kami kekuatan untuk kami boleh tetap tinggal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami sangat bersyukur kalau kami boleh memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Seluruh tubuh kami adalah milik Tuhan dan kami sudah pergunakan seluruh tubuh kami untuk meninggikan, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Inilah pujian penyembahan yang sudah kami berikan Bapa. Jadikanlah persembahan kami yang berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan ajar kami selalu Tuhan untuk setia, tetap memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Ini juga kami setiap pelayan-pelayan-Mu tetap Tuhan yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, singer, pemain musik, pemain rebana, operator sound system, lighting, semua Tuhan. Tetap Engkau kuatkan kami lebih hari lebih luar biasa dan tetap setia di dalam pelayanan kami akan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang juga sudah hadir hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan sudah hiburkan lewat setiap pujian
pujian dan penyembahan kami. Sebentar juga Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu, agar setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Karena Tuhan Yesus tanpa firman-Mu kami bisa jatuh, tapi karena firman Tuhan yang selalu menguatkan kami dapat tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mengganggu konsentrasi kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini kami satukan hati, iman, percaya kami usir di dalam tempat ini Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus, cukup kuasa Roh Kudus Allah yang menaungi hati dan pikiran kami, sehingga benar-benar firman Tuhan kami terima menjadi rema dalam setiap hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang siap diberkati lebih lagi oleh firman Tuhan, lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita. Kita bisa kembali berkumpul, beribadah di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, satu judul firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yakni istimewa. Mazmur pasal yang ke-139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Sambil saudara buka Alkitab, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Kita baca bergantian, saya baca ayat 13, Bapak Ibu baca ayat 14, kita bergantian sampai 18 ya. Ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 1, 2, 3 ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Tuhan berkati, silahkan duduk ya. Nah Bapak Ibu anak Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita sudah baca tadi kebenaran firman Tuhan ini dahsyat sekali Tuhan dalam hidup kita. Dia sendiri yang membentuk kita. Di ayat yang ke-13, coba mundur di ayat 13 tadi. Di sana dikatakan engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu Tuhan, Tuhan menjadikan kita indah. Tuhan menjadikan segala sesuatu hidup kita ini luar biasa. Kalau kita flashback, mundur ke dalam kitab perjanjian lama, yakni kitab Kejadian, di sana waktu diceritakan tentang minggu penciptaan saudara-saudara, waktu kita belajar, kita ingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Firman Tuhan katakan manusia ini dibentuk Tuhan sendiri. Serupa, segambar dengan rupa Allah, kata firman Tuhan. Berarti saudara-saudara, kenapa Tuhan sampai mau membentuk manusia ini sama seperti gambaran Tuhan? Karena di situ menceritakan bahwa betapa istimewanya kita di mata Tuhan. Lebih dari apa yang Dia ciptakan di muka bumi ini.
lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini. Semuanya. Betapa indahnya kita di mata Tuhan. Betapa luar biasanya ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tetapi lebih dari itu semua, Tuhan katakan seperti ini kepada manusia yang sudah Tuhan ciptakan. Adam dan Hawa pada waktu di dalam kitab Kejadian, manusia pertama di muka bumi. Apa kata Tuhan, saudara-saudara? Semua yang ada di muka bumi ini, engkau berkuasa atas semua yang ada di muka bumi ini, kata Tuhan. Kepada setiap manusia dan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Walaupun saudara-saudara kalau kita perhatikan sekarang bagaimana kecanggihan teknologi. Tetapi perhatikan, secanggih apapun itu adalah buatan tangan manusia. Sehebat apapun itu, semua itu ada nilainya. Itu buatan tangan manusia. Saudara mungkin punya handphone. Ya, ada di sini handphonenya yang mungkin ada ya anak kita yang mungkin handphonenya yang iPhone. Yang gambar Apple bilangnya. Itu handphone yang mahal, canggih. Tetapi saudara-saudara itu pun punya keterbatasan. Dan semua itu adalah buah tangan ciptaan manusia. Berarti saudara-saudara sebenarnya manusia ini diciptakan sempurna. Enggak ada cacatnya. Tata min samping doi nenia. Nan min kasih senyum sama dia. Bilang adikunen kam sempurna kam teman. Lalit kurang nah. Sempurna di mata Tuhan saudara-saudara. Karena kita ini dibentuk sendiri oleh Tuhan. Coba lanjut ayatnya Bang, Yeremia 1 ayat 5. Firman Tuhan bilang seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau kita perhatikan di LCD ini, ayat yang kelima dalam Yeremia pasal 1, di sana ada kata sebelum. Sebelum kita dibentuk, sebelum keluar dari kandungan, firman Tuhan bilang seperti ini. Aku telah mengenal engkau. Bahkan juga sebelum engkau keluar dari kandungan, aku sudah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan. Nah inilah saking istimewanya kita di mata Tuhan. Belum dibentuk pun Tuhan sudah tahu siapa jadi apa dan bagaimana kita. Dan dia katakan aku udah kenal siapa dirimu. Contoh misalkan nanti saudara-saudara. Rejabulah mungkin nanti Apuleda. Ya, menikah nanti dia saudara-saudara. Dia hanya merancangkan seperti ini. Ya kadang-kadang katanya Apul tahun ini mau merit ya. Ya, walaupun mungkin calonnya enggak anak sini, saudara-saudara. Mungkin sudah ada percakapan. Bicara aja beker kita 3 anak tah gitu. Sudah pernah gitu. Ya, kalau kamu lah misalkan ditanya itu berapa mungkin Anda? 2 anak cukup itu ya. Kenapa 2 cuman? Entah masukku diajari kakak Mawar Tirta harus 2. 2 anak cukup. Kalau 2 itu laki-laki perempuan. Atau laki-laki aja, atau perempuan aja. Cewek cowok, laki-laki perempuan. Anak yang pertama, kalau bisa cowok. Oke. Yang kedua perempuan. Tapi kalau Tuhan bilang kembalikannya perempuan dulu lah baru laki-laki, katanya gimana? Nggak salah ya. Atau Tuhan bilang laki-laki aja 2-nya. Kalau perempuan 2-nya. Katanya kan kalau misalkan perempuan tuh gas terus sampai dapat laki-laki. Enggak ya? Enggak tahu kita saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara sebelum pun nanti atau Apul ini merit, menikah dia, sebelum dia punya anak, Tuhan sudah tahu nanti berapa anaknya. Laki-laki duluan atau perempuan duluan. Tuhan sudah tahu. Belum dia buat pun namanya, Tuhan sudah tahu siapa namanya. Itulah luar biasanya Tuhan. Bahkan waktu sudah menikah dia, sudah mengandung istrinya nanti. Sebelum lahir ke dunia anaknya saudara-saudara. Tuhan bilang seperti ini. Belum lahir pun, entah butet anakku.
engkau kukuduskan. Sudah kutetapkan jadi apa nanti dia. Sudah kutahu jadi apa dia. Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Tuhan sudah tetapkan. Rizky bisa berdiri, tolong di tempat aja Rizky. Rizky umur berapa sekarang Ki? 25 tahun. Bang, Bapak Rizky, tetap lebih Rizky ya. Enggak, tahu induk kaya. Aku kebatan itu pakai. Ya. Cita Rizky planning dulu ke depan kamu mau jadi apa Ki? Pengusaha yang sukses gitu ya. Tapi Abang Bapak LP pernah nggak kamu berpikir bahwa nanti suatu saat dia jadi pengusaha yang sukses? Enggak kan? Kamu hanya mungkin bisa, aku hanya bekerja dan bekerja. Bagaimana supaya kebutuhannya tercukupi. Tapi jadi apa nanti dia, kamu nggak tahu. Tapi Tuhan sudah tahu. Siapa jodohnya pun Tuhan sudah tahu. Biga kempudu perahia petah nakari. Sudah silakan duduk Bang. Kenapa? Karena sudah Tuhan tetapkan dari awal saudara-saudara. Bagaimana? Itu makanya saya mau katakan bagi kita semua Bapak Ibu. Kita ini istimewa di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah takut. Tuhan pasti pelihara. Coba dulu salam teman kiri kanan dulu. Pegang tangannya. Bilang sama dia seperti ini. Ikuti ya. Enggak, nenya. Ya. Teman. Mungkin lid kebiaran dulu. Mungkin lid gundari masalah dulu. Tapi aku te wari indah kam pasti sampati Tuhan. Sebab nakam istimewa. Amin teman. Sebelum engkau terima tapi Tuhan sudah tahu engkau jadi apa. Nah saudara-saudara ada satu ayat firman Tuhan. Saya sangat suka ayat ini. Inilah luar biasanya Tuhan bagi anak Tuhan. Coba buka ayatnya. Sama-sama kita baca ya. Satu lagi Bang. Mazmur. Nah, coba ini. Matius 13 ayat 11. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Saudara-saudara itu saya baca, luar biasa. Kepadamu dia katakan. Kepada kita, kamras aku dikaruniakan untuk kita tahu rahasia kerajaan sorga. Apa rahasia kerajaan sorga? Hidup kekal. Apa rahasia kerajaan sorga? Diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kepada mereka, siapa mereka? Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka, firman Tuhan katakan, kepada mereka tidak. Itu spesialnya kita di mata Tuhan, saudara-saudara. Walaupun seperti saya katakan tadi, kita nggak tahu nanti anak-anak kita ini bagaimana hidupnya, bagaimana masa depannya, bagaimana nanti ke depan jodohnya dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, tetapi Tuhan sudah tahu dan Dia akan beritahukan kepada kita. Dia nggak seperti apa namanya saudara-saudara, nggak bim salah bim, nggak seperti itu. Tetapi dengan prosesnya Dia akan perlihatkan arahnya kemana. Dia akan perlihatkan jalannya kemana saudara-saudara. Dia akan perlihatkan sesuai dengan prosesnya. Dia akan perlihatkan, dia akan arahkan dan ujungnya jadi apa. Dan ingat di dalam Tuhan ada satu hal yang perlu kita ketahui. Dalam Tuhan nggak ada yang namanya salah jurusan. Haleluya. Basekolah ngecam mungkin salah jurusan. Aturna kam IPA, laus kam ku IPS, aturna kam IPS, laus kam IPA, aturnya kam ku SMK, ku SMA kam. Aturna kam kuliah, pengadi Hindu. Aturna kam gordahin, santai-santai kam, itu salah jurusan. Aturna go baji kam relajar, tuduh saja ngecada Hindu, itu salah jurusan. Tetapi di dalam Tuhan gak ada salah jurusan. Kita ada di sini pun, kita datang ke tempat ini, kita beribadah hari ini, saudara nggak salah jurusan, amin. Inilah kebaikan Tuhan, Dia beritahukan rahasia yang besar kepada kita. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa kita istimewa di mata Tuhan? Yesaya 43 ayat yang keempat, firman Tuhan bilang seperti ini.
karena kamu berharga dalam pandanganku dan mulia. Dan aku ini mengasihimu, aku memberikan orang lain sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dari ayat ini ada 3 hal. Kenapa kita istimewa? Saya lanjut bang. Dia katakan yang pertama, karena kamu, aku, kita semua berharga di dalam pandangan Tuhan. Amin. Apa arti kata berharga saudara-saudara? Mahal. Apa arti kata berharga? Mulia. Apa arti kata berharga? Nggak bisa dihitung, dinilai dengan rupiah. Bang Pak Junita, ini lebih tanduk, bagi lebahan. Padahal lebih cincin dia nah. Orang terpedaharan. Apa Bang Pak LP? Tanduk. Sanari. Oh, cincin bang. Orang tuker. Oke. Siapa yang bisa minta tolong Bang Pandi? Entah, lebih cincin dia entah. Ulamin pesulit-sulit, duk tak baca nah. Dekat-dekat nakal begitu. Iya. Ini untuk janji iman pembangunannya. Langsung bisa parahin. Ini mahal, saudara-saudara. Saya nggak tahu ini berapa mayam, saudara-saudara. Tapi tenang, nggak ku ganti bang. Ini punya Du karena tulisannya bukan D, tapi B. Ya. Sitik-sitik kalau. Ya, beda nah. Bang, ini kamu beli dengan mencucurkan air mata. Kamu berusaha untuk mendapatkan ini bukan untuk gaya-gayaan. Tetapi kamu ini adalah upah dari apa yang kamu kerjakan selama ini, betul? Ya. Prosesnya enggak 1 hari 2 hari, betul ya? Mungkin bertahun-tahun sampai kamu bisa terima berkat ini. Tapi kalau misalkan aku bilang, bang, mau nggak kamu ini, kamu hadiahkan untuk abang Bapak Tirta. Apa yang kamu bilang? Jujur saja. Ulah mau ulah kamu kayak saudara. Bahaya ker kita, bahaya. Ya, mulai ker kau mandi sakit, ulah kau mandi, seher kamu. Ya. Kamu nggak mungkin kasih. Karena kamu mendapatkan ini nggak gampang, betul ya. Prosesnya berat. Terima kasih. Cek lebih melabo, luntur. Ya. Tapi itu pun saudara-saudara, walaupun mungkin ada nilainya, saya rasa nggak gampang untuk Bang Pandi untuk kasih sama siapapun, enggak. Karena berharga prosesnya. Begitu juga kita di mata Tuhan. Proses untuk menjadikan kita sampai saat ini berat sekali saudara-saudara. Kita ini udah ditebus dengan harga yang mahal. Tuhan mati di kayu salib supaya kita enggak lagi berdosa. Padahal sebenarnya kita semua hari ini sebenarnya enggak layak di sini. Kita semua sebenarnya saudara dan saya cocoknya kita masuk neraka semua. Tetapi karena Tuhan, engkau berharga di mataku kata Tuhan. Tuhan layakkan kita. Lalu yang kedua dia katakan mulia seperti tadi emas tadi saudara-saudara. Enggak bisa dinilai dengan rupiah. Tetapi mahal sekali hidup kita. Taruh tangannya di hatinya seperti ini. Coba. Sama-sama bilang aku berharga. Aku mahal. Tunjuk teman duit kamu merga teman. Lalu dia yang ketiga dia katakan kenapa Tuhan katakan kita istimewa? Karena Tuhan mengasihi kita. Saya ada foto. Coba buka foto tadi bang. Kemarin beberapa hari yang lalu kami pergi ke Panti Asuhan Bunga Bakung. Ada acara BPA. Saudara lihat anak ini. Saya foto. Waktu saya lihat dia saudara-saudara saya dengar ceritanya. Mahambur iluhku. Sedih kali kurang saudara-saudara. Anak ini namanya Elsa. Dia umur 2 tahun 5 bulan. Dia adalah anak yang tinggal di Panti Asuhan Bunga Bakung. Saudara tahu, dia di Panti Asuhan itu mulai umur 9 bulan. Saudara tahu siapa yang ngantar dia? Mamanya. Taruhkan mamaknya ya. Aku serahkan anakku yang tading zenda man keina. Laus mamakna, lanai pernah re. Nina gundari gorjabu anak. Gorjabu kaya. 2 tahun 5 bulan.
Saya lihat dia saudara-saudara, saudara tahu kenapa dia sampai gigit itu? Trauma. Setiap ketemu sama orang takut sembunyi. Anak sekecil itu pun mengalami trauma. Dan saya bilang, waktu saya doakan kemarin dia saudara-saudara, saya bilang sama dia, walaupun dia ngerti, anak ini mahal. Anak ini berharga. Walaupun dia nggak tahu siapa mama bapaknya. Maaf, dia anak ini lahirnya di luar pernikahan. Ya. Tetapi saudara-saudara, waktu saya lihat dia, hancur hati saya saudara-saudara. Tapi suatu saya bilang, saya doakan, anak ini mahal di mata Tuhan. Anak ini berharga. Walaupun dia tinggal di sini, tetapi saya percaya Tuhan menjamin masa depannya. Bapak Ibu, kalian anak muda, sama katakan kalian bersyukur sekali. Ini anak ini umur 9 bulan di panti suhan. Ada lagi satu anak dia diantarkan juga orang tuanya di situ. Mungkin dia dari Mentawai, saya lupa dari mana. Sekarang usianya udah 13 tahun. Dia diantarkan orang tuanya di situ umur 7 tahun. Saudara tahu umur 7 tahun, mungkin anak yang kecil ini dia mungkin belum terlalu mengerti apa-apa. Tapi anak 7 tahun ini saudara-saudara trauma. Setiap ketemu sama orang sembunyi dia di belakang. Enggak berani dia sampai sekarang. Kenapa? Takut untuk dibawa. Bapak Ibu, saya mau katakan bagi kita, waktu saya lihat ini, saya sangat bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan gak lihat siapa dirimu, bagaimana engkau fisikmu, gak Tuhan lihat. Tuhan gak lihat bagaimana keadaanmu, status ekonomi, enggak Tuhan lihat. Pendidikanmu Tuhan gak lihat. Bagaimana keadaan keluarga rumah tangga, Tuhan lihat itu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan bagi kita, yang Tuhan lihat, dia tahu siapa nama Anda, dia tahu bagaimana hidupmu, dan dia tahu bagaimana memberkati kita semua. Katakan amin. Itu kenapa alasan bahwa kita ini berharga. Kembali tadi Bang, 3 poin tadi. Sangat berharga kita di mata Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara-saudara, ingat Ulangan 28 ayat 1. Coba lanjut. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengar suara Tuhan, lakukan setia perintahnya. Dengarkan. Apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu? Kerjakan saja. Walaupun mungkin di dalam prosesnya berat, tapi saya mau katakan Bapak Ibu, percaya, kamu gak pernah Tuhan izinkan berjuang sendiri. Percayalah bahwa kamu gak akan hadapi proses itu sendiri. Amin. Tetapi di dalam kesulitan yang kau dapatkan, tetapi kerjakan aja dengan setia. Meskipun saya susah, kata lagu pujian yang kita nyanyikan. Tetapi ingat, tetap lakukan saja. Maka apa hasilnya? Coba lanjut Bang. Hasilnya adalah saudara-saudara, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Anak tadi, Elsa tadi saudara-saudara. Mungkin secara pandangan manusia anak ini hina. Karena lahirnya, karena hamil di luar nikah. Lalu anak ini diantarkan orang tuanya. Orang tuanya pergi meninggalkan dia. Dia nggak tahu siapa mama bapaknya. Walaupun di pandangan manusia anak ini orang bilang anak haram dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bilang anak ini berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan akan angkat dia lebih dari apa yang dipikirkan orang. Bapak Ibu, saya mau katakan bagi kita. Mungkin kau dianggap rendah orang. Mungkin ada orang yang meremehkan hidupmu. Karena keadaan hidupmu. Karena keadaan yang kau alami. Tapi saya mau katakan bagi kita, engkau tidak rendah di mata Tuhan. Amin. Engkau mahal, engkau mulia. Tuhan angkat engkau. Itu hasilnya saudara-saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yohanes 15 ayat 7 dia katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua dia katakan tinggal di dalam firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ini bercerita tentang pokok anggur yang benar. Melekat di pokok anggur supaya apa? Kita bertumbuh, berbuah, berhasil.
Bapak Ibu, siapa saudara yang sudah diberkati Tuhan? Coba angkat tangannya saudara-saudara. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati. Dan siapa yang mau lebih lagi diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Dan saya mau katakan bagi, coba taruh lagi seperti ini. Bilang sama Tuhan gini, aku Tuhan. 1, 2, 3. Bilang sama Tuhan, teman kue Tuhan itu. Puji Tuhan. Ya. Apa hasilnya? Hasilnya adalah seperti ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber. Dia akan berikan kepada kita semuanya. Mungkin di dalam rumah tangga kita, engkau mau minta apa dalam rumah tanggamu? Minta sama Tuhan. Engkau mungkin minta sesuatu di dalam apa yang kau kerjakan, minta aja sama Tuhan. Mungkin kau anak-anak muda, engkau mungkin punya permintaan di dalam pekerjaanmu, di dalam perkuliahanmu, di dalam sekolahmu. Minta aja sama Tuhan. Nggak bisa kita hanya diam. Kenapa? Karena kamu dan aku anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan, amin. Ya. Maka Tuhan akan memberikan. Dan kamu akan menerimanya. Yang ketiga saudara-saudara. Yeremia 1 ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun kau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah ini saudara-saudara, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan, kerjakan. Perbuatlah, bahkan dikatakan sampaikanlah, kerjakanlah. Selagi masih ada kesempatan. Dia katakan, jangan bilang aku ini masih muda. Jangan kata muda ini bukan hanya berbicara tentang usia. Jangan bilang, artinya gini, Tuhan bilang, jangan bilang bahwa aku gak tahu apa-apa. Jangan bilang, ya aku ini kan lemah. Jangan bilang aku ini kan gak bisa lakukan apa-apa. Jangan bilang bahwa aku ini kan seperti ini. Enggak. Ingat ada satu firman Tuhan bilang seperti ini. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Enggak saudara-saudara. Tuhan gak pernah pilih kasih. Tetapi Tuhan akan berikan yang terbaik. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan menjadi bagian kita saudara-saudara. Ingat. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara yang keempat. Dia yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut pada mereka. Siapa mereka? Selain si iblis. Keadaan hidupmu. Situasinya. Jangan pernah takut kepada itu saudara-saudara. Jangan pernah takut. Mungkin Tuhan izinkan engkau gagal di satu posisi ini saudara-saudara. Tetapi walaupun Tuhan izinkan itu, Tuhan gak mau saudara terpuruk. Karena apa? Tuhan tahu di mana yang lebih baik, yang mana yang lebih tepat, yang mana lebih cocok, yang menjadi bagian kita. Katakan amin. Nah saudara-saudara, Tuhan tahu. Jadi jangan takut. Kalau mungkin kau pernah gagal. Kalau mungkin kau sekarang gagal. Kalau mungkin sekarang tantangan berat dalam kehidupanmu. Jangan takut pada mereka. Tetapi percayakan kehidupan kita pada Tuhan. Apa hasilnya saudara-saudara? Hasilnya di ayat yang ke-9 firman Tuhan bilang seperti ini. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah ini saudara-saudara menceritakan tentang apa? Kuasa. Saya mau katakan bagi kita Bapak, Ibu, anak-anak muda, saya mau katakan bagi kita ada kuasa di mulut kita. Yang setuju katakan amin. Waktu engkau berkata tentang iman dan keyakinan, maka itu akan berkuasa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan gak pernah pandang bulu. Kalau kita bilang, aku ini siapalah, aku ini aku berdosa dan lain sebagainya. Kita bilang, Tuhan gak lihat itu. Tetapi ada kuasa. Di dalam diri ibu-ibu ada kuasa yang Tuhan berikan untuk memberikan kesembuhan. Amin. Bapak-bapak, sekali saya mau katakan, ada kuasa Tuhan berikan bagimu ketika engkau berdoa, ketika engkau ucapkan, maka kuasa itu akan memberkati rumah tanggamu, memberkati engkau, menyembuhkan penyakitmu. Ya. Yang penting kita ingat dan kita yakin bahwa ada kuasa.
Anak-anak muda saya mau katakan bagi kita, saya punya teman saudara-saudara, dia percaya dia adalah orang yang taat setia. Saya lihat bagaimana luar biasa berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga saudara-saudara sekarang saya lihat dia menjadi salah seorang yang sukses. Ada teman saya di SMA pada waktu itu, orang Cina saudara-saudara. Namanya Jovan Wilando saudara-saudara. Orang Cina, dia tinggal di Brastagi, tapi sekarang dia sudah di Surabaya. Saudara-saudara, dia orang Cina, dia sebenarnya bukan orang Kristen. Tetapi saudara baca Alkitab jago dia. Dia suka baca Alkitab. Saya ingat dulu waktu di sekolah saudara-saudara, dia selalu bawa Alkitab. Dan saudara-saudara maaf kata Alkitab itu ditaruh di lacinya. Alkitab kecil seperti itu. Setiap ada waktu renggang seperti itu ataupun guru nggak masuk, dia baca Alkitab. Bukan untuk mendalami sebenarnya, tetapi dia tertarik dengan cerita-ceritanya. Dia baca terus. Saudara tahu, ada satu hal yang menarik saya rasa di dalam diri. Dia bilang seperti ini. Setiap apa yang dia mau diucapkan, aku percaya, dia bilang. Aku percaya. Asal ku usahakan pasti jadi. Dan pernah itu saudara-saudara, saya ingat sekali dia bilang seperti ini. Suatu kami saya kayak, mau jadi apa kamu nanti? Mau jadi gimana? Mau kerja apa? Dia bilang, aku pengen nanti aku kerja di kapal. Aku kerja di kapal. Aku kerja di kapal, dia katakan saudara-saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi saudara, dia kuliah setelah itu kami berpisah. Saudara sudah tahu beberapa waktu yang lalu saya tahu ternyata dia tinggal di Surabaya. Dia bukan kerja di kapalnya langsung saudara-saudara. Tetapi saudara tahu dia di kantor, dia yang ngaturkan kalau mungkin di dermaga, entah seperti di Belawan sana, untuk dermaga itu. Dia yang ngaturkan semua untuk peti kemas itu dia ditaruh ke kapal-kapal yang besar saudara-saudara. Gajinya besar. Ada kuasa. Dia aja saudara-saudara bukan orang Kristen, tapi itu pun Tuhan bisa berikan. Kenapa? Ada kuasa dalam perkataan. Apalagi kita, kamu dan aku anak Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan, amin. Kita bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita punya anak-anak. Engkau pengen sekali anaknya jadi apa? Engkau ingin sekali, mungkin secara spesifik, mungkin kita nggak terucapkan kita mau jadi apa anak kita. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan aku percaya anakku ini berhasil. Ketika engkau berkata, anakku ini pasti berhasil, anakku ini pasti diberkati. Jadilah seperti imanmu, amin. Karena kita istimewa, anak-anak muda saya katakan, bilang sama Tuhan, aku mau jadi ini Tuhan, aku mau jadi ini Tuhan, aku percaya, yakinlah. Gak jauh-jauh itu saudara-saudara, kebaikan Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Ayat 10 ayat terakhir di sana dikatakan seperti ini. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tuhan angkat kita. Hidupmu gak gini-gini aja. Hidup kita gak akan gini-gini aja. Coba bikin jempolnya gini saudara-saudara. Taruh lagi ke hatinya. Ini iman mah. Bilang gini, hidupku gak akan gini-gini aja. 1, 2, 3. Kurang megang, 1, 2, 3. Hidupku gak akan gini-gini aja. Lagi, aku akan diberkati lebih dari ini. 1, 2, 3. Aku akan diberkati lebih dari ini. Katakan amin. Kenapa? Karena memang itu harus menjadi bagian. Saya gak berpanjang firman Tuhan. Tetapi ingat, sekali lagi kesimpulannya. Bapak, ibu, anak-anak muda, kamu itu spesial. Kamu itu istimewa, berharga. Jangan pernah engkau menganggap dirimu itu rendah, murah. Enggak, tetapi engkau itu mahal di mata Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Tundukkan kepalanya, kita berdoa bagi Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan. Saya persilahkan pelayan-pelayan perjamuan untuk bersiap dan saya persilahkan maju datang ke depan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar memberkati kami semua. Tolong kami, mampukan kami. Dan kami percaya bahwa kami ini adalah istimewa. Kami berharga. Kami spesial di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami percaya
ada Tuhan dalam diri kami. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mencuri berkat Tuhan bagi kami. Karena kami anak Tuhan, ada kuasa dalam diri kami. Iblis si jahat jauh dari hidup kami. Tetapi Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan. Kami sebentar akan melaksanakan perjamuan kudus. Pelayan-pelayan perjamuan kudus berkati. Setiap pelayan mereka diberkati. Bahkan kami juga makan dan minum roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus mengalir luar biasa bagi kami. Kami laksanakan acara ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.